Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan tinggi dan luas permukaan tabung. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Perhatikan tabel berikut. Diberikan sebuah tabung. Ini ada gambar tabung. Lalu diketahui ada jari-jari. Lalu ada sebagian tinggi dan juga sebagian ada yang diketahui yaitu luas permukaan. Nah, dari tabel ini kita diminta untuk melengkapi tabel yang kosong. Ada yang untuk luas permukaan. Ada juga yaitu tentang tinggi. Adapun langkah-langkah dalam melengkapi tabel ini itu mudah sekali. Perhatikan untuk soal yang pertama atau soal nomor 1. Diketahui jari-jari dan tinggi. Yang ditanyakan yaitu luas permukaan. Oke, perhatikan penyelesaiannya. Yang ditanya di sini yaitu luas permukaan. Adapun luas permukaan untuk tabung yaitu rumusnya 2 dikali V dikali R lalu dikalikan dalam kurung R ditambah T sama dengan 2 dikali. Perhatikan, ingat kalau untuk V, nilai V itu tergantung dengan nilai jari-jari atau nilai R-nya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 jari-jarinya, maka nilai V yang dipakai yaitu 3,14. Perhatikan jari-jarinya. Perhatikan soal nomor 1. Jari-jarinya 14 dan 14 itu merupakan kelipatan 7. Maka nilai V yang kita pakai yaitu 22/7. Dikali dengan jari-jarinya tadi yaitu 14, lalu dikali dalam kurung R, perhatikan R-nya tadi 14, lalu ditambahkan dengan tinggi tabung. Tinggi tabung yaitu di sini 15. Sama dengan, perhatikan 14 dibagi 7. Itu kita peroleh hasilnya 2. Maka sekarang kita peroleh 2 dikali 22, lalu dikali 2 hasilnya 88. Lalu dikali, perhatikan yang di dalam kurung, 14 ditambah 15. Kita peroleh hasilnya yaitu 29. Maka kita peroleh hasil akhir 88 dikali 29. Yaitu hasilnya 2552 dengan satuannya tadi yaitu cm². Maka kita peroleh jawaban untuk soal yang pertama atau soal nomor 1 yaitu luas permukaannya 2552 cm². Nah, seperti itu cara untuk menentukan luas permukaan dari soal kita yang pertama. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu yang diketahui pertama jari-jari dan tinggi. Sedangkan yang ditanya yaitu luas permukaan. Sama halnya dengan pembahasan soal yang pertama tadi. Kalau luas permukaan yang ditanya, maka rumusnya yaitu 2 kali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Sama dengan 2 dikali. Perhatikan untuk nilai V. Ingat nilai V itu ada 2 macam. Yang pertama 22/7 itu kalau jari-jarinya atau nilai R-nya kelipatan 7. Dan ada juga nilai V-nya itu yang 3,14 itu kalau nilai R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Perhatikan untuk soal nomor 2, jari-jarinya di sini 20 dan 20 itu bukan merupakan kelipatan 7. Maka nilai V yang kita pakai yaitu 3,14. Lanjut. Lalu dikali dengan R.
R-nya atau jari-jarinya di sini yaitu 20. Lalu dikali dalam kurung, perhatikan R tadi 20 lalu ditambah dengan tinggi tabung yaitu 7. Sama dengan, perhatikan lagi, 2 dikali 3,14 hasilnya 6,28 lalu dikali 20. Kita peroleh hasilnya yaitu 125,6. Lalu dikalikan hasil dalam kurung 20 ditambah 7 hasilnya 27. Sama dengan 125,6 dikali 27. Kita peroleh hasilnya yaitu 3.391,2 dengan satuannya yaitu cm². Maka jawaban untuk soal nomor 2 yaitu luas permukaannya kita peroleh tadi yaitu 3.391,2 cm². Nah, seperti itu cara untuk menentukan luas permukaan tabung. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, soal yang nomor 3. Perhatikan, soal nomor 3 yang diketahui jari-jari dan luas permukaan tabung. Sedangkan yang ditanya yaitu tinggi tabung. Perhatikan, karena di sini yang diketahuinya itu luas permukaan, maka rumus yang kita gunakan kali ini juga luas permukaan tabung. Yaitu dimana rumusnya tadi 2 kali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Ingat, kalau yang diketahuinya luas permukaan, maka kita pakailah rumus luas permukaan untuk menentukan tinggi tabung. Lanjut. Luas permukaan untuk soal nomor 3 tadi sudah diketahui yaitu 748. Sama dengan 2 dikali. Ingat sekali lagi, V itu ada 2 jenis atau 2 macam. Ada yang 22/7 kalau R-nya atau jari-jarinya kelipatan 7. Dan ada juga 3,14 kalau nilai R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Perhatikan, untuk jari-jari, untuk soal nomor 3 yaitu 7. Dan 7 merupakan kelipatan 7. Maka V yang kita pakai yaitu 22/7. Lalu dikali dengan nilai R-nya tadi yaitu 7. Dalam kurung R-nya 7 lalu ditambahkan. Nah, karena T-nya yang ditanya maka T-nya sini tetap. Lanjut, 748 sama dengan, kalau kita perhatikan 7 sama 7 di sini sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal 2 dikali 22 kita peroleh hasilnya 44. Lalu dikali, perhatikan yang di dalam kurung sini, yaitu dia masih tetap 7 ditambah T. Lanjut lagi, 748 sama dengan. Nah, sekarang tugas kita akan kita kalikan angka 44 yang di luar ini, kita kalikan satu-satu ke dalam kurung ini. Pertama, 44 dikali 7, kita peroleh hasilnya 308. Lalu 44 dikali positif T. Kita peroleh hasilnya positif 44 T. Lanjut. 748. Nah, perhatikan di sini nilai positif 308. Kalau dia pindah ruas jadinya negatif 308. Perhatikan, positif 308 pindah ruas jadinya negatif 308. Sama dengan 44 T. Karena tidak muat lagi, kita sambung di sebelahnya. 748 dikurang 308. Kita peroleh hasilnya yaitu 440. Sama dengan 44 T. Maka kita perolehlah nilai T yaitu sama dengan 440 dibagi dengan 44. Dan hasil dari 440 dibagi 44 hasilnya sama dengan 10 dengan satuannya di sini yaitu cm. Maka jawaban untuk soal yang nomor 3 yaitu tentang tinggi tabung yaitu sama dengan 10 cm. Nah, seperti itulah cara untuk menentukan tinggi sebuah tabung jika yang diketahuinya jari-jari dan luas permukaan tabung.
Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut kita masuk ke soal terakhir, soal yang nomor 4. Perhatikan, soal yang nomor 4 diketahui jari-jari dan luas permukaan tabung, sedangkan yang ditanya yaitu tinggi tabung. Ingat, karena yang diketahui di sini yaitu luas permukaan, maka rumus yang kita gunakan itu juga tetap luas permukaan tabung. Di mana rumusnya tadi yaitu 2 kali V dikali R dikali R ditambah T. Perhatikan, luas permukaan tabung untuk soal yang nomor 4 yaitu 351,68. Sama dengan 2 dikali 3,14. Kenapa yang dipakai 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Lalu dikalikan dengan R atau jari-jarinya tadi yaitu 4. Lalu dikalikan dalam kurung R-nya tadi juga 4. Lalu ditambahkan dengan T. Lanjut 351,68 sama dengan 2 dikali 3,14. Kita peroleh hasilnya 6,28. Lalu dikali dengan 4, kita peroleh hasilnya yaitu 25,12. Baru setelah itu kita kalikan yang di dalam kurung 4 ditambah T. Lanjut lagi, 351,68 sama dengan, langkah selanjutnya akan kita kalikan satu per satu. Pertama, 25,12 kita kalikan dengan 4. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 100,48. Lalu 25,12 dikalikan dengan positif T. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu positif 25,12 T. Lanjut lagi. 351,68. Perhatikan. Positif 100,48 kalau pindah ruas. Jadinya negatif 100,48. Sama dengan 25,12 T. Karena tidak muat ke bawah, kita sambung di sebelahnya. Perhatikan, 351,68 dikurang 100,48. Itu kalau tidak salah kita peroleh hasilnya 251,2. Lanjut lagi. Sama dengan 25,12 T. Sehingga kita perolehlah nilai T untuk soal kita nomor 4 yaitu dari 251,2 dibagi dengan 25,12. Maka kita perolehlah hasil baginya yaitu berapa nih? 251,2 dibagi 25,12. Itu hasilnya adalah 10. Dengan satuannya tadi yaitu sentimeter. Maka jawaban untuk soal nomor 4 tentang tinggi tabung yaitu jawabannya adalah 10 cm. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan tinggi serta luas permukaan tabung. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.